إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, izinkan kami selaku khatib menyerukan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentunya dalam pengertian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena bekal terbaik bagi manusia dalam menghadapi kehidupan dunia ini, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat adalah dengan bekal takwa. Dan orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul nilai-nilai pendidikan dalam Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puluhan tahun yang lalu, ketika puluhan rektor Universitas Amerika berkumpul pada satu konferensi di Universitas Michigan, mereka tersentak ketika Dr. Benjamin Imais, rektor dari Morehouse College Georgia, berkata, kita memiliki orang-orang terdidik yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah. Kita juga memiliki lulusan-lulusan perguruan tinggi yang banyak. Namun kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berpenyakit. Bukan pengetahuan yang kita butuhkan. Kita sudah punya pengetahuan. Kemanusiaan yang membutuhkan sesuatu yang spiritual. Mereka tersentak kemudian menyadari bahwa selama ini perguruan tinggi telah melahirkan sarjana-sarjana yang hebat, manusia yang tidak utuh, manusia yang bernalar tinggi tapi berhati kering, sarjana yang raksasa dalam teknik tapi masih merayap dalam etik, intelek yang arogan dengan pengetahuan tetapi bingung untuk menikmati kehidupan. Ucapan Mais ini tidak berbeda dengan imbauan Nugroho Noto Susanto, mantan rektor UI dan mantan Mendikbud era Orde Baru. Dia menjelaskan bahwa pendidikan kita mulai memperhatikan aspek humaniora. Untuk lebih manusiawi, memang diperlukan sesuatu yang sifatnya ruhaniah atau spiritual. Semakin banyak orang pandai, namun semakin sulit dicari orang yang jujur. Begitu kata filsuf Prancis Didier Rousseau. Rousseau menganggap semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mentajamkan akalnya saja, tapi mengesampingkan panggilan hati nuraninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak bisa menyelamatkan dunia hanya dengan sebuah sistem, ujar Thomas Merton, penulis Mysticism in Nuclear Age. Kita tidak bisa meraih kedamaian tanpa kedermawanan. Kita tidak bisa mendapatkan keteratiran sosial tanpa orang-orang yang bertakwa, tanpa orang-orang suci, tanpa para alim ulama. Tidak ada satu sistem, teori, ideologi atau apapun namanya yang dapat menyelamatkan dunia ini dari krisis, kecuali hanya kembali kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dunia saat ini memerlukan orang kehadiran manusia suci atau orang yang bertakwa daripada 1000 manusia nalar. Manusia suci inilah yang dalam kita agama Islam disebut dengan orang yang bertakwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka merasa bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran Surat Yunus ayat 62-64. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk memperoleh manusia yang bertakwa diperlukan suatu upaya, sebagaimana diperlukan sekolah untuk mendidik manusia-manusia intelektual, maka diperlukan madrasah atau pendidikan ruhaniyah, education spiritual, untuk menghasilkan manusia-manusia bertakwa. Madrasah ruhaniyah inilah Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasah ruhaniyah untuk mencapai derajat orang yang bertakwa. Pendidikan apa yang diberikan madrasah ruhaniyah ini yang berupa saum Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran, khususnya pendidikan, yang kita ambil dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di antara yang khatib dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang pertama, puasa Ramadan dapat membentuk sikap sosial. Kaum muslimin ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk menolong saudaranya, menginfakkan hartanya, memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang betul-betul kekurangan. Datangnya bulan Ramadan adalah sebagai penghilang jarak antara si kaya dan si miskin, dan kita merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang kelaparan, bahkan hidup kekurangan. Dengan memberikan berbuka khusus kepada saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, puasa Ramadan mendidik manusia untuk disiplin. Dengan berpuasa, orang beriman dilarang untuk makan dan minum. Bahkan bagi yang sudah berkeluarga, bagi suami istri dilarang untuk melakukan hubungan pada siang hari di bulan Ramadan. Intinya adalah latihan mengendalikan diri, menahan hawa nafsu dalam rangka patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keluarga kita, anak-anak kita ajarkan, kita didik, kita bangunkan ketika pada saat sahur, kemudian berbuka pada waktu yang ditentukan. Pada malam hari kita ajak untuk sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Inilah adalah pendidikan bentuk kedisiplinan yang tinggi yang Allah ajarkan kepada kita melalui puasa Ramadan. Yang ketiga adalah puasa mendidik manusia untuk bersifat jujur. Jujur merupakan sifat yang terpuji, merupakan sifat para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Jujur mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah dalam Islam yang dapat melatih dan mendidik seseorang untuk bersifat jujur adalah puasa Ramadan. Karena di saat tidak ada orang pun, ketika keadaan sepi pun tidak ada yang melihatnya, disitulah dibutuhkan betul-betul keimanan dan kejujuran kita untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah puasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan benar-benar mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, pendidikan dalam bulan Ramadan itu adalah nilai kebersamaan. Ini kita rasakan bersama keluarga kita,
bersama sahabat kita, bersama kerabat kita. Sahur dan buka bersama secara teratur menjadi nilai penting dalam menumbuhkan kebersamaan. Ini adalah momen penting bagi orang yang berpuasa untuk bisa merajut kebersamaan di antara keluarganya, kerabatnya, dan teman-temannya. Yang terakhir adalah yang khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, puasa menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Betapapun kita merasakan haus mencekik tenggorokan, lapar melilit perut kita, tapi ketika belum sampai waktu yang telah ditentukan, kita tidak boleh bersentuhan dengan makanan dan minuman walaupun itu halal sampai dengan waktu berbuka tiba. Selain itu, ketika Rasulullah SAW, apabila ada orang yang menghinamu atau mengejekmu, bahkan sampai mengajak untuk berkelahi, katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un shaim. Jika ada orang lain yang menghina dan mengajaknya untuk berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, aku orang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat menjalani puasa Ramadan ini dengan baik hingga datangnya hari raya Idul Fitri, dan kita dapat mengambil hikmah pendidikan dari Ramadan ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa anfa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Warḍallahu 'anis sahabati ajmain wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir ya hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wat ta'un wa qarana wal mihan wa su'al fatan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an wazzalatil baladina Indonesia hassa wa sa'iri buldinal muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wallahu ni'mahu yazidkum wa lazikrullahul akbar. Aqimish shalah.